Bu saya bilang gini, bapak kamu udah nggak ada. Jadi yang mau biayain kamu mondok itu siapa? Bu saya bilang gitu sama saya, Bu. Ketika itu saya merasa nggak ada yang membantu saya gitu. Jadi setelah saya ngomong itu, saya berusaha menghidupi diri sendiri tanpa bantuan dari bapak saya. Jadi saya setelah itu belajar berjualan online. Tapi penyampaian sepatah dua patah kata dari perwakilan wisudawan tahfiz 30 juz angkatan kelima Pesantren Quran Subulun Najah kepada Akhina Fikri. Waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi ya ba'da. Alhamdulillah cukup gemetar juga disuruh maju ke depan sini. Karena apa? Pengalaman pertama saya bisa ngomong di depan orang ramai seperti ini. Agak gemetaran, semua. Jadi saya akan menyampaikan berapa kata, mungkin dikit aja ya. Saya pengen memberikan motivasi atau pengalaman saya ketika saya berada di sini. Sebelum saya di sini, Bu, jujur ya, saya tuh nggak bisa ngaji, Bu. Nggak bisa ngaji. Ketika ngaji nggak tahu panjang pendeknya, Bu. Terus saya termotivasi, Bu, ketika saya baca-baca di Instagram. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan sosial media. Jadi kita mendapatkan ilmu dan kita berusaha untuk berubah karena ilmu. Waktu itu saya mendengar ceramah Ustadz Hadi Hidayat. Beliau sangat cerdas kan, menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Saya termotivasi karena Al-Quran. Karena itu saya bertekad kepada ibu saya, Bu, saya belum saya selesai sekolah, Bu, saya pengen mondok, kata saya. Bu saya bilang gini, bapak kamu udah nggak ada. Jadi yang mau biayain kamu mondok itu siapa? Bu saya bilang gitu sama saya, Bu. Ketika itu saya merasa nggak ada yang membantu saya gitu. Jadi setelah saya ngomong itu, saya berusaha menghidupi diri sendiri tanpa bantuan dari bapak saya. Jadi saya setelah itu belajar berjualan online. Tapi kehendak Allah itu beda, Bu, Pak. Kehendak Allah beda dengan melihat niat kita. Ternyata di selang itu kakak saya yang hadir di samping saya, alhamdulillah dia bertekad mendukung saya. Pun waktu itu dia belum tahu dapat modal dari mana untuk mengantarkan saya ke pondok Subulun Najah ini. Tapi Allah telah melihat niat kita, Bu. Allah telah melihat niat saya. Dan detik itu, waktu itu, bibi saya nelpon, kamu pengen pondok, Kak? Saya semangat sekali mendengar itu. Saya bilang, nggak ada jawaban lain selain iya. Ditanya lagi, saya jawab iya. Kamu yakin? Saya jawab iya. Karena apa? Karena niat saya ingin membanggakan orang tua saya, ingin membanggakan bapak telah meninggal. Karena dulu saya jujur bukan anak yang berbakti kepada orang tua,
Tapi menyesal ketika orang tua saya sudah meninggal, tidak bisa membanggakannya. Sekarang saya bertekad untuk membanggakan orang tua saya dengan ilmu yang saya dapatkan, dengan menjadi anak yang soleh. Disebut aja Bu, saya diajarin dari awal tanpa belum tahu ngaji. Alif bata ikro, yang lain udah juz berapa, saya baru ikro Bu. Bu Najah mengajarkan dari awal sampai saya bisa berdiri di sini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Wahono Supriyadi MA. Tunggu, saya baru menemukan seorang guru yang sesabar beliau, yang seikhlas beliau dalam mendidik kami, yang rela membanting tulang, rela menghilangkan rasa capeknya demi mendidik kami. Bu, jangan pernah lupakan Al-Quran. Karena apa yang telah disampaikan oleh guru kita yang nampil di sini, karena Al-Quran kita bisa masuk surga, karena Al-Quran kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, karena Al-Quran kita bisa menjadi keluarganya Allah. Yang kita ketahui, ketika seorang memiliki keluarga, tidak mungkin dia melantarkan keluarganya, tidak mungkin dia menghinakan keluarganya. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Jangan pikirkan dalam diri kita, saya nggak bisa menghafal Quran, buktinya saya nggak bisa ngaji, tetapi saya niatkan untuk menghafal Al-Quran. Dengan bantuan orang, bantuan donatur, saya bisa menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah 30 juz. Jangan pikirkan latar belakang kita, Pak. Jangan pikirkan latar belakang kita, Bu. Pikirkanlah apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan di dunia tapi di akhirat. Dan untuk adik-adik semua, yang perlu kita ketahui adalah, yang orang tua butuhkan adalah bukan kenikmatan dunia. Yang orang tua butuhkan adalah bukan harta kalian, jerih payah kalian. Setinggi apapun pangkat kalian, profesor, doktor, presiden, tapi ketika kalian tidak bisa membanggakan orang tua di akhirat kelak, itu percuma. Karena hidup sebenar-benarnya ada hidup adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, yang lagi menghafal Al-Quran, tetap semangat menghafal Al-Quran. Semuanya butuh proses, cepat lambat butuh proses. Gak ada kenikmatan yang instan kayak mie. Kalau mie instan itu gak akan nikmat. Tapi kalau kita menikmati proses, alhamdulillah kita akan merasakan suatu kenikmatan yang sangat mulia. Yang paling penting adalah menjaga niat kita. Menghafal Al-Quran bukan sarana untuk mencari jabatan. Menghafal Al-Quran bukan sarana kita mendapatkan pujian. Menghafal Al-Quran adalah sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin yang dirahmati Allah, mungkin karena waktunya udah kepepet, terima kasih untuk yang udah menyimak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.